Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah semester antara mata kuliah dasar AKK pokok bahasan kelima. Di pokok bahasan kelima ini kita akan membahas tentang industri pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah karakteristik industri kesehatan atau pelayanan kesehatan. Itu yang disebut dengan consumer ignorance atau ketidaktahuan konsumen. Maksudnya apa? Yang pertama, konsumen sangat tergantung dari produser atau penyedia pelayanan kesehatan. Contoh yang paling gampang adalah bahwa kalau pasien datang ke dokter dengan tidak tahu penyakitnya, bagaimana mengatasinya, dan yang penting dia sembuh. Jadi artinya pasien tidak tahu saya sakit apa. Kemudian yang kedua adalah supplier industrimen. Provider atau profesi kesehatan bersifat dominan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, merekomendasikan jenis dan volume yang akan dikonsumsi, harus makan apa, harus dilakukan tindakan apa, itu ya. Artinya dia yang dominan menentukan. Kemudian keputusan provider seringkali tidak mempertimbangkan aspek biaya dan kemampuan pasien, karena orientasinya lebih pada penyembuhan atau yang penting sembuh, biayanya urusan berikutnya gitu. Karena dari sisi profesi kesehatan utamanya adalah menyelamatkan pasien. Kemudian yang ketiga, kejadian penyakit atau masalah kesehatan seringkali tidak terduga. Artinya saya sakit apa enggak itu tidak direncanakan, yang tahu sakit gitu. Artinya sakit itu datangnya tiba-tiba, walaupun sebenarnya ada indikasi-indikasi bahwa Anda sakit gitu, atau Anda akan sakit. Kemudian konsumsi pelayanan kesehatan terpaksa untuk mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga adalah karena sakit itu sesuatu yang tidak terduga, maka sebaiknya ada rencana pembiayaan kesehatan melalui asuransi, ada askes, ada jaminan pembayaran intinya gitu. Kemudian yang keempat, kesehatan adalah konsumsi sekaligus investasi. Kenapa disebut konsumsi? Karena mengeluarkan sumber daya biaya tenaga untuk kesehatan. Ya. Mengkonsumsi nanti itu promotif, preventif, makanan bergizi gitu. Kalau saya makan, insya Allah nanti saya sehat atau saya tidak terkena penyakit, itu kan investasi sekaligus konsumsi. Kemudian eksternalitas, artinya itu mempunyai dampak positif dan negatif bagi sosial. Contoh positif, imunisasi mencegah penyakit menular bagi orang banyak. Ini hari ini kita sedang gencar-gencarnya imunisasi atau vaksinasi COVID ya, dalam rangka mencegah penularan dari orang lain atau kita menularkan ke orang lain. Kemudian yang negatif, pencemaran merugikan masyarakat banyak. Dan yang keempat, pemerintah perlu menjamin dan berperan dalam program-program dengan eksternalitas yang tinggi. Yang sekarang kita ada namanya kopiar vaksin, itu dalam rangka untuk menambah dampak positif dari meluasnya wabah COVID atau pandemi COVID. Kemudian yang keenam adalah non-kompetitif. Industri pelayanan kesehatan itu artinya tidak boleh iklan atau mengiklankan rumah sakit. Itu kan nggak boleh iklan. Ya. Artinya agar konsumen terlindungi oleh kompetisi antar produsen. Kalau ada kompetisi biasanya harganya kan bersaing. Kemudian industri yankes, kompetisi dalam bentuk iklan tidak etis, artinya tidak disarankan. Kemudian yang ketujuh, non-profit motif. Jadi pelayanan kesehatan mestinya adalah tidak mencari keuntungan atau tujuan utamanya tidak mencari untung, tetapi juga tidak boleh rugi. Kemudian yang kedelapan adalah bersifat padat karya dan hambatan untuk memasukinya. Ini yang dimaksud padat karya adalah
di dalam pelayanan kesehatan itu membutuhkan banyak tenaga yang terlibat ya. Ada dokter, ada perawat, ada SKM, ada bidan, ada tenaga non medis. Karena padat karya maka rumit mengelolanya karena banyak kepentingan ya. Dan investasinya tidak mudah karena banyak tenaga, banyak teknologi yang terlibat di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian jenis pelayanan kesehatan ada public good, biasanya ini adalah bersifatnya adalah tidak rival, tidak eksklusif, kemudian sulit diterapkan pembayaran tarif karena ini publik itu kan untuk masyarakat umum ya. Kemudian perlu ditelah alokasi, mobilisasi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Kemudian yang terakhir, upaya agar swasta tertarik. Biasanya kalau public good ini cenderung program-program pemerintah. Kemudian ada private good. Private good itu sifat atau orang lain tidak bisa mengkonsumsi. Biasanya ini pelayanan-pelayanan pribadi ya. Orang yang mengkonsumsi dapat langsung manfaatnya. Kemudian yang kuratif dipilih-pilih ya, pelayanannya khusus gitu. Ada bedah plastik, tanam alis, itu private good biasanya. Kemudian ini gambar yang memudahkan kita untuk memahami mana yang disebut public good atau pure public good, itu yang ke bawah. Kemudian yang ke atas ini yang pure private good. Kalau Anda lihat di sini ada penyediaan air, sanitasi lingkungan, kemudian pengendalian penyakit menular, keluarga berencana, dan seterusnya. Ini biasanya public good, artinya menyangkut banyak orang. Nah, yang di atas ini adalah yang private good dan biasanya kuratif. Ada bedah kosmetik, kemudian pelayanan VIP. Ini yang di sini ini yang private good. Kemudian ini ada peran pemerintah swasta, nanti ada aturan tentang bagaimana peran pemerintah dan swasta. Ini beberapa contoh. Kemudian peran swasta dalam Yankes itu biasanya dalam bentuk sosial. Ada Anda ada rumah sakit Muhammadiyah, ada rumah organisasi agamaan yang biasanya berperan dalam Yankes. Ada organisasi umat Kristen juga, ada Yayasan Immanuel atau yayasan-yayasan keagamaan biasanya memberikan pelayanan kesehatan ya. Ada panti asuhan, ada rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian ini ada JPKM atau sekarang disebut dengan asuransi kesehatan atau kartu Indonesia Sehat. Kemudian ini peran masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang diharapkan adalah tidak out of pocket atau bayar langsung. Kemudian ini kemitraan swasta dan Yankes. Kita awali dengan apa itu pengertian swasta. Ini organisasi yang melaksanakan kegiatannya tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah. Ada swasta dan individu mencari untung. Kemudian ini klasifikasi swasta, ada profit yang orientasinya mencari keuntungan. Kemudian non-profit itu yang tidak mencari keuntungan, tujuannya adalah social benefit maksimum, tujuannya adalah sosial. Biasanya dari masyarakat miskin, lingkungan kumuh, daerah terbelakang gitu. Kemudian yang ketiga adalah swasta itu berizin atau tanpa izin, legal atau ilegal, katakanlah resmi atau tidak resmi. Jenis kegiatannya ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian yang berikutnya adalah isu kemitraan pemerintah dan swasta. Ini ada kemitraan dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas, pelayanan kesehatan, serta pembiayaan. Asumsi dan ekspektasi, ada mobilitas sumber daya. Kenyataannya sering tidak terjadi karena sumber daya kesehatan kan terbatas, jumlahnya terbatas. Kemudian ada kompetisi dan efisiensi. Ini juga tidak terjadi di pelayanan kesehatan karena tadi di ciri pertama itu kan pasien ignoran, kemudian provider induced demand itu. Kemudian ada keseimbangan pasar, consumer choice atau syarat mekanisme pasar.
konsumen bisa milih pelayanan kesehatan, tapi kenyataannya di dalam kesehatan tidak bisa karena tadi ketika konsumer ignorant. Kemudian kualitas, swasta biasanya lebih baik secara umum ya. Kemudian swasta lebih mudah menunjukkan kualitas layanan karena mereka bebas dengan penggunaan biaya dan anggaran. Ini peran pemerintah dan swasta. Ada rumah sakit swasta dikontrakkan ya, cleaning service atau outsourcing. Kemudian di swasta ada pavilion swasta di rumah sakit, ini pasien perusahaan swasta, praktek swasta dan seterusnya. Ini prospek peran swasta dan peran pemerintah. Prospek swasta cenderung bagus karena profit dan non profit. Kemudian prospek pemerintah cenderung banyak yang harus dibenahi berkaitan dengan aturan, regulasi kemampuan pemerintah. Kemudian implementasi dari peran swasta adalah merumuskan dan mengatur bentuk-bentuk peran swasta dan pemerintah. Subsidi untuk swasta, terutama yang for profit, misalkan aturan institutional fee. Kemudian semua rumah sakit menerapkan quality assurance, praktek dikurangi, kemudian pengembangan JPKM itu jaminan pelayanan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.